Tapi memang saya sempat berpikir kemarin yang tadi saya bilang kan, yang apa saya harus mati saja atau bagaimana kan gitu kan. Tapi ya Tuhan itu baik. Tiba-tiba saya diingetin dengan salib emas itu gitu. Tiba-tiba Hmm. ibu rohani yang saya telepon itu jam 3 malam bisa saya telepon gitu. Nah, hari ini, saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara kesaksian membahas tentang isi video ini, saudara, yang menurut saya harus dibagikan. Biarlah ini juga menolong saudara sekalian, membangun iman saudara sekalian untuk tetap percaya kepada Yesus Juru Selamat. Tetap teguh kepada Yesus Kristus. Dan sebelum kita melihat tayangan ini, saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta anugerah Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu bekerja untuk tayangan-tayangan kesaksian ini, dan dari video ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kami seiman dimanapun berada saat ini. Biarlah mereka yang lemah imannya Engkau kuatkan, Tuhan, melalui kesaksian yang diberkati ini, Tuhan. Biarlah ini membawa jiwa-jiwa untuk mengakui Engkau sebagai Juru Selamat. Biarlah malaikat-Mu menjamah orang-orang yang nonton, dan Tuhan izinkan untuk dijamah oleh Tuhan Yesus sendiri. Buka mata pikiran, ketuk hati mereka untuk memahami firman-Mu, dan penuaian jiwa menjadi berkat bagi banyak orang juga, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa untuk men-share, membagikan video-video di gereja YouTube, dan saudara sudah mengambil bagian dari pemberitaan firman Tuhan, menyaksikan kabar baik kepada dunia, khususnya saudara seiman. Selamat menyaksikan, saudaraku. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Shalom teman-teman, pemirsa semua. Mungkin sudah tidak asing ya dengan saya ya. Walau mau di RAK pun, mau dimanapun ya, udah sering ya lihat saya dan kesaksian-kesaksian saya di channel manapun ya, udah banyak gitu ya. Tapi jangan bosan ya, karena kita di sini kan menyaksikan ya saya di sini akan menceritakan gimana ya, sharing lah ya menurut saya ya, itu gimana kuasa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Kalau Tuhan Yesus itu sangat dahsyat, namanya pun berkuasa. Ya saudara, seperti yang saya alamin, walaupun saya hanya memanggil namanya, tapi benar-benar dapat mukjizat kuasa-kuasanya itu menyelamatkan hidup saya itu berkali-kali. Nama asli saya dulu sebelum saya menerima Tuhan Yesus, nama saya Siti Amanah. Saya berasal dari Demak ya, Jawa Tengah lebih tepatnya. Nah, saya dari keluarga Muslim, keluarga saya Muslim, kakek nenek saya Muslim. Saya tidak ada satupun keluarga kami yang mengikuti Yesus, gitu ya. Saya juga nggak berpikir kalau saya itu akan menerima Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Yesus pun saya tidak nyangka gitu loh. Kayaknya sedikit pun terbesit nggak ada kalau saya akan menerima Tuhan Yesus gitu, karena kita dari kecil udah dikasih tahu jangan terlalu dekat sama orang Kristen karena intinya nggak boleh lah ya. Setelah itu saya menginjak dewasa akhirnya waktu itu saya bingung mau kemana gitu kan. Waktu itu saya mau dipondokin, dipesantrenin, saya nggak mau. Daripada saya dipesantrenin, mendingan saya kerja, saya gituin. Nah kebetulan
saya ditawarinlah sama seorang sponsor untuk berjalan ke luar negeri. Nah, saya mikir, apa aku bisa gitu. Nah, kebetulan waktu itu adalah yang nyari ya, user ya. Dia nggak minta untuk bekerja di rumah tangga, tapi dia minta saya bekerja untuk ikut dia kalau kemana-mana gitu kan, ke luar negeri, liburan, atau apa, karena harus ngisi, karena di Arab kan tulisannya Arab semua ya, nggak ada tulisan kayak di kita itu huruf itu ya. Nah, akhirnya saya diajak untuk kalau pergi kemana, mengisi boarding pass, apa itu kan nggak pakai huruf Arab ya, walaupun di negeri Arab. Sudah gitu, saya di sana. Pertama saya di Al-Ghasim Al-Ras, di sana. Nah, udah gitu saya di sana, terus majikan saya itu pernah ngajak saya liburan gitu. Nah, kalau di Timur Tengah itu kan liburan kan bisa 3 bulan, 4 bulan ya, panjang sana kan. Nah, itu kita ke Mekah gitu. Nah, saat di Mekah itu kata majikan saya bilang gini, kalau kita bisa umroh di saat di saat haji puasa, itu pahalanya setara dengan kita umroh setara dengan kita haji sama Rasulullah. Itu jawabnya. Nah, waktu itu ya saya karena di keyakinan yang dulu ya bangga dong bisa umroh gitu kan. Nah, akhirnya umroh, kita suruh baca itu kan sepanjang jalan kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mul, la syarika lak, kan gitu kan. Nah, itu kan sepanjang jalan kita baca. Sudah gitu, ya saya seperti biasa ya, teman-teman ya, muterin Ka'bah itu, terus dipotong rambut, ya biasalah ya, nggak ada keanehan sama sekali gitu. Udah gitu terus bos saya bilang gini, kamu harus kalau kita masuk ke Masjidil Haram, di depan kan Ka'bah itu di tengah-tengah Masjidil Haram ya. Jadi kita masuk dulu, terserah mau lewat pintu King Abdul Aziz atau mana itu nggak masalah. Nah, biasanya kan kalau keluar dari jalan raya langsung pintu King Abdul Aziz ya, pintu utama, terus masuk ke dalam lumayan jauh, terus barulah sampai ke Ka'bahnya itu. Nah, sudah di sana saya disuruh sholat 2 rakaat gitu loh. Nah, itu ya udah kita rutin itu, katanya kalau kita bisa sholat di depan pintu Ka'bah, itu apapun keinginan kita akan dikabulkan gitu. Nah, di situ kan di depan pintu Ka'bah kan ada kayak sebuah kayak dikurung kaca ya, namanya itu Makam Ibrahim. Nah, kata Makam Ibrahim itu bukan makam ya, beda ya, kalau makam kan kuburan. Nah, itu Makam Ibrahim. Nah, udah gitu, di situ kan saya biasa ya, ritualnya itu ya hukum-hukumnya umroh ya kita lah jalanin. Nah gitu kita baliklah ke hotel. Kan deket ya hotel dari Masjidil Haram itu, kita deket banget. Jadi saya jalan kaki. Nah waktu itu kan masih ada ya untuk pedagang-pedagang kaki lima, karena masih banyak. Jadi senang, lebih baik jalan kaki aja lah sambil lihat-lihat kan gitu. Kalau sekarang kan udah nggak ada karena pelebaran Serambi Mekah, makanya udah nggak ada penjual kaki lima yang di pinggir-pinggir jalan. Nah, waktu malam itu saya dibilang tidur sih nggak tidur ya. Saya bilangnya tidur ayam-ayaman ya, kalau orang Jawa bilang. Orang masih dengar suara segala macam gitu, cuman mata kita merem. Saya didatangin seorang laki-laki, rambutnya sebau gitu kan. Tapi di sininya bolong ya, saudara. Dia datang ke saya cuman dilus rambut saya, kepala saya dilus aja gitu. Sudah. Tapi anehnya, walaupun laki-laki itu berjubah ya saudara, laki-laki itu berjubah. Nah, walaupun kayak gitu, saya itu merasa perasaan damai sejahtera itu ada gitu. Tapi dulu kan nggak tahu ya kata-kata damai sejahtera itu kita kan nggak tahu. Taunya kan dulu itu perasaan nyaman gitu loh. Perasaan nyaman banget, pokoknya nyaman lah intinya, gimana ya? Pokoknya merasa nyaman banget, adem banget itu laki-laki siapa. Nah, dan terus paginya kan kalau kita di sana ya udah, orang kita di Mekah ya udah sekalian aja kita sholatnya ke Mekah, ke Ka'bah gitu kan, deket Ka'bah kan, ke Masjidil Haram biasa. Nah saya karena katanya kalau ke situ kan harus sholat dulu 2 rakaat gitu. Nah ini saya juga pernah bilang kan dulu juga, kalau katanya di depan pintu Ka'bah itu nanti kita akan, doa kita tuh terkabulkan gitu. Nah di dalam doa itu saya berdoanya begini tuh, kala dulu ya Allah, saya kepengen ketemu laki-laki yang kayak datang ke mimpi saya yang bikin nyaman gitu. Saya nggak tahu kalau itu tuh Tuhan Yesus, saudara.
Intinya yang saya tahu itu perasaan nyaman. Intinya di situ. Emang dari mana saya tahu itu Tuhan Yesus? Karena saya nggak tahu itu Tuhan Yesus siapa. Gitu. Saya itu melakukan umroh sampai 7 kali ya saudara, karena kan saya di sana kan 7 tahun lebih. Nah sudah gitu saya udah balik ke Indo, saya nikah, tapi saya nggak merasa peka kalau itu Tuhan Yesus. Itu saya nggak merasa oh itu Tuhan Yesus, nggak. Saya merasanya itu seorang laki-laki yang nyaman, intinya di situ aja. Nah akhirnya saya pulang ke Indo, saya nikah, saya punya anak 2, dan sekarang anak saya udah umur, tahun ini masuk umur 11 tahun, yang cewek masuk umur 8 tahun. Kan cowok cewek anak saya sepasang, puji Tuhan. Tapi pernikahan kami itu nggak semulus mungkin ibu rumah tangga lainnya ya. Suami saya KDRT. Suami saya KDRT sama saya, hingga saya nggak tahan. Saat anak saya yang kedua masih bayi, saya menyusuin, nggak tahu entah ada apa, dia tiba-tiba saya itu ditarik dari ranjang hingga jatuh. Untungnya bayi saya itu nggak jatuh. Pokoknya suami saya KDRT lah intinya. Nggak, nah udah gitu saya nggak tahan kan. Nah akhirnya saya pergi, kita bercerai, kita pergi. Aku pergi kan waktu itu anak saya sama mama saya. Saya kerja di Jakarta. Tiba-tiba saya ada tawaran karena saya kerja di sebuah agensi ya. Nah, ada orang Yaman mau buka usaha di Singapura dan mereka belum bisa berbahasa Melayu. Nah, karena kita orang Indonesia nggak bisa tetap paham bahasa Melayu ya. Akhirnya saya berpikir kenapa tidak gitu. Nah, saya ke sana, saya di Singapura. Nah, saya di Singapura itu benar-benar mengalami pengen banget. Kenapa ya saya nggak kepengen banget datang laki-laki yang bikin saya nyaman itu. Nah, saat itu juga nggak pernah datang ya. Nah, tiba-tiba waktu saya di Singapura itu saya kedatangan mimpi itu sama kayak saya waktu itu di Mekah. Mimpi itu seorang laki-laki cuman mengelus rambut saya. Nah, saya merasa ini kan laki-laki, mimpi ini pernah saya alamin dulu saat saya ada di Timur Tengah, saya gituin kan. Perasaan itu sama, nyaman banget, pokoknya nyaman banget ya, saudara, pokoknya nyaman banget. Nah, tapi saya mulai bergejolak, nggak tahu saya itu tertarik dengan orang Kristen gitu. Kayaknya, pokoknya nggak tahu ya. Nah, hingga aku tuh sama temen aku tuh bilang gini sama temen, karena di Singapura kan bebas ya, bilang gini, aku pengen jadi orang Kristen loh, gitu. Kata teman saya, lu gila lu, nanti lu bisa dibunuh lu, nggak boleh itu musyrik, dosa tahu, gitu kan. Nah, udah saya jawabnya, enggak, saya cuma bercanda aja, gitu. Hingga akhirnya saya udah singkat ceritanya saya balik ke Indonesia, tapi saya nggak balik ke Jawa, tapi saya baliknya ke Jakarta kan waktu itu. Hingga karena saya nggak mau kan ketemu sama mantan aku, karena mantan aku masih berusaha untuk ngejar saya, ngajak balikan. Nah sudah gitu saya ketemulah sama seorang laki-laki ya, orang Batak gitu. Kita ketemu sama laki-laki itu, kita menikah gitu. Tapi dia nggak pernah menginjilin saya, itu nggak pernah gitu kan, atau ngomong soal itu nggak pernah. Kalau dia membahas soal Islam pun saya sensitif banget, saya nggak mau dia membahas. Pokoknya sayalah pertama yang akan membelain kalau mereka membahas nyingkol-nyingkol soal Islam, saya nggak terima. Udah gitu tapi saya penasaran gitu loh, kan suami saya kan punya Alkitab gitu kan. Nah tapi sebelumnya itu saya mimpi dulu laki-laki itu datang lagi ke saya, tapi nggak ngelus rambut saya sekarang. Laki-laki itu nuntun, maka saya itu diajak ke sebuah tempat yang indah banget, hijau, adem banget gitu. Katanya inilah Bethlehem gitu loh. Loh, saya bingung dong, apa itu Bethlehem? Saya nanya sama suami, Bang, Bethlehem itu apa? Saya bilang gitu. Katanya, ya tempat orang Kristen gini, di sana ada tembok ratapan lah segala macam. Saya bilang, oh gitu aja. Tapi saya semakin penasaran tentang pengen jadi orang Kristen itu, benar-benar apa ya, gejolak di hati ini sangat-sangat luar biasa. Karena di rumah kan ada Alkitab, tapi saya nggak pernah mau tanya suami saya, karena saya kan kalau dia membahas Islam kan saya nggak terima ya. Kalau saya nanyain tentang Kristen,
apa kata dia gitu ya. Jujur aja saya waktu itu merasa gengsi banget gua gitu kan. Tapi setiap suami saya pergi, saya baca itu Alkitab gitu. Nah, sebelum suami saya datang, Alkitab itu saya kembaliin semula. Saya nggak mau tahu. Pokoknya dia nggak boleh tahu gitu. Tapi waktu itu kan saya belum paham untuk download di Play Store atau di Google. Itu kan belum mudeng soal itu kalau ada Alkitab atau segala macam. Sudah gitu, saya bilang ke suami saya gini, Bang, suami saya manggil saya kan Septi ya. Bang, Septi pengen jadi orang Kristen deh gitu. Tahu nggak saudara? Bukannya dia, oh setuju atau apa, enggak. Saya dimarahin. Katanya kamu jangan main-main ya dengan keyakinan ya. Kamu jangan main-main ya dengan agama segala macam lah. Pokoknya 1 minggu saya didiemin gitu. Nah udah gitu saya berpikir ini, tapi gejolak di hati ini makin semakin gitu loh saudara. Aku punya teman juga orang Batak perempuan. Saya bilang, saya gue pengen deh ke gereja, nah aku pengen ke gereja, hayu gitu, hayu saudara, hayu, tapi cuman hayu, nggak pernah setiap hari Minggu ya hayu aja, tapi nggak pernah berangkat, kitanya itu nggak pernah berangkat ke gereja, cuman hanya hayu aja gitu. Nah setiap itu nanti pasti dia bilang karena ada keperluan lain apa, tapi perasaan gejolak di sini tuh sangat-sangat luar biasa. Saya tuh pengen ke gereja, saya pengen mengerti Tuhannya orang Kristen itu. Hingga aku di dekat rumah aku itu kan ada orang Nias ya. Dia kebetulan orang Kristen juga. Saya ngomong, Tante, saya pengen ke gereja. Nah, kata, ayo Tante, nggak apa-apa, ikut aja. Nanti bawa motor sendiri atau Pak naik gojek, nggak apa-apa, deket kok gerejanya, gitu kan. Nah, kami setiap hari Rabu juga ada kita ke gereja. Nah, itu aku makin bingung nih. Loh, kan setahu saya orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu. Lah ini kok hari Rabu juga ada ibadah. Saya nggak mudeng saudara, ada istilah apa namanya doa mujizat atau apa, pokoknya intinya segitu aku tuh nggak mudeng. Nah aku berpikir ini benar nggak sih gitu, kok ada ibadah hari Rabu gitu. Nah tapi si tante itu selalu ngajak saya jawabnya saya belum siap aja kan gitu kan. Tapi perasaan ini sangat luar biasa, ingin mengerti tentang Kristen itu sangat-sangatlah luar biasa. Pokoknya saya udah nggak nyaman, intinya gitu. Pokoknya saya nggak nyaman di keyakinan saya yang dulu, jadi saya merasa pengen, gimana ya, penasaran itu sangat-sangat luar biasa. Hingga akhirnya saya itu ketemu sama-sama orang Jawa, dia murtadin juga, tapi dia menikah juga sama orang Batak, tapi udah tua ya. Nah saya itu udah nganggep dia udah kayak mama saya. Saya ketemu dia, saya ngomong, akhirnya bilang ya udah nanti hari Minggu ya ke gereja gitu. Ya udah saya itu saking senengnya ya, saya berangkat. Nah katanya nanti soalnya gerejanya itu paling atas gitu, di gedung paling atas gitu kan. Saya kan paling takut ya ketinggian. Nah saya beneran tuh saudara, saya ke sana, dia bilang nanti kalau udah di sana WA aja, saya turun nanti jemput gitu. Benar, saya udah sampai sana, saya dibawa ke atas. Tahu nggak saudara? Saat saya saat saya dibukain pintu, saat itu juga ya perasaan kayak nyaman yang seperti yang saya bilang itu kembali ada. Saya nggak peduli di situ banyak orang, saya nggak peduli. Pokoknya di situ saya hanya bercucuran air mata. Saya hanya nangis aja sepanjang ibadah itu. Saya nggak peduli itu gembala. Kalau dulu kan saya nggak tahu istilah kata gembala, taunya saya pendeta aja intinya di situ. Pendeta masuk naik ke mimbar ada lagu puji-pujian, saya nggak tahu. Intinya saya nangis aja, air mata itu netes terus. Saya nggak tahu kenapa saya nangis, saya nggak tahu. Kenapa saya bisa nangis gitu loh. Pokoknya intinya saya nangis saja, air mata itu ngalir sendiri gitu. Sampai karena dulu kan ibadah 2 jam ya. Berarti dari saya masuk itu pokoknya saya nangis terus hingga selesai. Nah, kebetulan kalau kita ke gereja kan pasti kan pendeta itu nanyain kan siapa yang baru ke gereja gitu. Saya tinggal naikin aja tangan saya. Nah, terus saya ditepuk tangani, diselamatin, terus didoain. Nah, makin saya didoain itu makin saya menangis. Saya nggak tahu kenapa saya harus menangis gitu. Pokoknya menangis aja itu yang saya rasakan. Udah, kita pulang. Nah, karena saya seneng banget ya, perasaan itu bahagia banget. Saya pulang kan, nah si ibu itu bilang, Neng nanti pulangnya naik angkot aja, karena kan di gereja kami
di gereja kami itu ada jemputan ya, karena orang yang mungkin nggak ada kendaraan apa biar beribadah, jadi kita di gereja kami menyediakan jemputan. Tapi karena saya merasa bahagia, aku pengen cepat-cepat pulang, pengen cepat-cepat ngomong ke suami saya kalau saya itu dari gereja gitu loh, udah ke gereja gitu kan. Nah, saya sampai rumah, saya itu bilang, Bang, aku tadi ke gereja. Oh, ya udah, syukur, udah datar aja, nggak masalah gitu loh, nggak nggak, biasa aja. Nah, hari Minggu saya ya udah biarin aja gitu kan pikiran saya. Nah, hari Minggu saya ke gereja. Hari Selasa saya ada kerjaan untuk keluar kota waktu itu, ya kan. Nah, saya hari Minggu kerjaan, terus hari Selasa aku ke luar kota karena ada kerjaan. Udah gitu pas baliknya kami mengalami kecelakaan. Box tronton yang gede itu, saudara, itu terlepas dari trontonnya saat di tol itu di di KM 55 Merak Jakarta. Nah, tronton yang gede itu, boxnya itu terlepas mengenai mobil yang saya naikin. Nah, maksudnya bis yang kami naikin. Nah, saat itu saya duduk paling depan dan pintu itu terbuka. Kalau bis zaman dulu kan kita naik cuman ada palangan aja gitu ya buat pegangan. Nah, saya itu paling depan di situ dan pintu itu terbuka. Nah, saat box itu terjatuh menjatuhin kita, dan kita udah buang kanan, kita ditabrak lagi bis dari belakang, ditabrak lagi tronton, terus ada lagi mobil box Alfa juga. Jadi di situ banyak korban, saudara. Tahu nggak, saudara? Saya kan belum bilang saya orang Kristen ya, cuman ke gereja didoain atau apa. Saya nggak mudeng, intinya belum memahami Tuhan Yesus itu, belum memahami gitu ya. Intinya saat kecelakaan itu, saya itu berteriak karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, box tronton gede itu terjatuh. Saya itu teriaknya bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan, saudara. Tapi saya berteriaknya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Itu yang saya teriakin. Gitu. Nah, banyak kecelakaan, kondekturnya di bawah roda ya, di bawah mobil. Banyaklah intinya namanya kecelakaan kayak gitu, pasti banyak korban ya, saudara, kalau ingat. Nah, mungkin kalau nggak mati lampu, mungkin kan bisa ditampil karena lagi mati lampu, jadi nggak bisa ditampilin foto-foto kecelakaan bisnya itu sampai kayak apa. Nah, udah gitu, saudara, saat itu saya itu tidak apa-apa, cuman terluka sedikit aja di sini, ya kan? Cuman terluka sedikit, cuman shock ya, wajar ya. Saya minta bantuan, nggak ada yang bantu, orang lewat-lewat aja nggak ada. Untung ada TNI mau turun bantu kita, ya kan? Sudah gitu, karena ke dalam kecelakaan pastilah ya banyak yang memanfaatkan ya, namanya mungkin ada yang diambil HP-nya, ada apa. Pokoknya saya itu pegang terus karena HP itu adalah disitulah data-data kerjaan saya di situ semua. Nah, waktu itu saya cuma di sini aja luka. Saya masih sempat bawa bantu orang segala macam. Cuman saya panggilannya itu cuman Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Nah, hingga waktu itu saya mengalami trauma, kalau lihat tronton gede saya merasa ketakutan. Nah, udah selesai, saya dibawa ke rumah sakit, saya pulang ke tempat saya karena waktu itu kan rumah sakit terdekatnya kan di Serang. Jadi saya dibawa ke rumah sakit Serang. Jadi lumayan jauh lah ya untuk urus, saya nggak ada yang itu. Nah, sudah gitu, saudara, saya sampai rumah, salah satu suster saya, ibaratnya yang nolong yang itu ngerawat saya, kebetulan dia orang Medan juga dan beragama Kristen. Nah, saya dikabarin dari gereja itu kalau ada doa mukjizat gitu. Pokoknya sambil dituntun saya, saudara, naik angkot gitu, walaupun angkot jemputan ya, saudara, karena gereja kita kan paling atas. Saya ke gereja, saudara. Nggak tahu, perasaan damai kayak sakit yang walaupun saya nggak terluka apa-apa, cuman sedikit kan pasti perasaan rasa ya namanya ya, kayak jarum atau apa itu kan ada ya, gitu. Nah, kayak rasa jarum, rasa apa itu ada, saudara. Nah, udah gitu, ya mungkin ini ya foto-fotonya itu ya ada itu kan. Nah, waktu itu perasaan jarum, perasaan apa, tapi saat saya doa mukjizat ke gereja ya merasanya sehat aja, merasanya nggak apa-apa gitu. Nah, sudah gitu saya yakin, saudara. Saya yakin saya ke gereja, pokoknya saya yakin
saya pengen dibaptis, kan gitu kan. Tapi nggak segampang itu, saudara. Nah ini kayak sampai kayak gini, aku kecelakaan bisnya, mobilnya kayak gini. Nah, saya minta dibaptis, tapi nggak segampang itu, saudara. Iblis itu tidak akan mungkin dengan gampang melepaskan kita, itu memang benar. Iblis itu pasti akan menggagalkan, itu pasti, ya kan? Saya minta dibaptis, saudara. Saya sudah siap minta dibaptis. Saya ngisi formulir segala macam, saya isi, ya saudara ya. Saya isi, saya ituin. Saya mau dibaptis, tiba-tiba apa tahu nggak, saudara? Saya pendarahan, gitu ya. Nah, saya itu aku berpikir itu datang bulan. Nah, saya itu begini, mau pas hari Minggu begini, saya bilang sama suami saya, Abang, Septi nggak ke gereja dulu deh. Lah, kenapa? Katanya. Saya lagi datang bulan, saya bilang gitu. Karena di keyakinan saya yang dulu, kalau kita perempuan datang bulan, kita itu nggak boleh ke masjid, pegang Al-Quran, ibadah itu nggak boleh gitu loh. Makanya di mindset saya berarti di gereja juga begitu dong gitu. Saya nggak akan ke gereja dong, karena saya lagi datang bulan. Saya bilang, Bang, Septi nggak ke gereja dulu karena Septi lagi datang bulan. Saya diketawain, saudara. Kata dianya, Tuhan saya mah nggak jijik sama darah gitu. Ya sudah, saya ke gereja, tapi kan merasa nanti kalau nggak boleh gimana ya, atau bagaimana ya. Maaf ya saudara, sampai saya harus, pakai pembalut yang pokoknya jangan sampailah saya itu gitu. Beneran saya ke gereja, di salam asar, terus kita puji-pujian, ternyata nggak apa-apa gitu loh. Ternyata datang bulan pun ke gereja nggak apa-apa gitu kan. Nah, sudah gitu, saya berpikir itu datang bulan gitu. Oke, udah seminggu. Biasanya saya cuma 5 hari datang bulan, tapi itu seminggu. Aku mungkin nggak selesai. 2 minggu nggak selesai. 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Loh, kok datang bulan berkelanjutan lama? Saya berpikir gitu kan. Padahal saya udah mengisi untuk dibaptis ya saudara. Saya periksa, saya ke dokter, segala macam. Tapi nggak apa-apa. Intinya nggak, tetap aja minum obat sampai capek saya minum obat. Sampai saya beli obat pendarahan yang dosisnya paling tinggi. Itu nggak apa-apa. Jangankan berhenti, berkurang pun enggak, saudara. Bayangin selama 3 bulan loh, saudara. Lebih kalau nggak salah. Pokoknya saya anggaplah 3 bulan. Saya merasakan itu. Gimana mungkin para wanita ngerasain kita harus pakai pembalut selama itu kan. Saya sedih kan waktu itu belum sampai diginiin, kamu harus cepet dibaptis biar di ini gitu kan. Tapi kan saya datang bulan, nggak mungkin saya masuk ke kolam dengan keadaan datang bulan kan, gitu kan. Nah, saya sampai bosen minum obat. Nah udah gitu tiba-tiba udah hari Minggu lagi, saya ke gereja lagi. Biasanya itu kalau saya ke gereja, saudara, saya itu kencing dulu segala macam agar saat si gembala membawakan firman, saya udah nggak ada rasa mau ini mau itu, pokoknya benar-benar saya mau mendengarkan gitu. Tapi waktu itu entah mengapa saya tuh nggak ke toilet gitu loh. Jadi pas pertengahan ibadah itu rasa pengen ke toilet ada gitu. Nah saya ke toilet, pembalut saya bersih saudara, nggak ada apa-apanya. Padahal kan malam itu masih banyak saya datang bulan ya. Pembalut saya bersih, nggak ada apa-apanya. Berarti saya siap dong dibaptis. Saat itu juga saya bilang, saya mau dibaptis hari ini juga. Nah, saya itu dibaptis. Kalau orang dibaptis ya, apalagi suami saya Kristen kan seneng dong, bahagia atau nganter. Saya telepon, Bang, saya mau dibaptis sekarang, gitu kan. Karena dia di rumah kan nggak ke gereja. Jawab suami saya, nanti foto ya atau di video kirim. Ya, gitu. Saya mau dibaptis, ya udah bagus gitu. Udah dengan muka datarnya kayak gitu, nggak terus wah gembira apa enggak gitu kan, enggak saudara, katanya nanti kirim fotonya ya gitu. Jadi saya dibaptis itu cuman sama pendeta sama ibu yang orang tua itu ya kan. Nah saya dibaptis, setelah dibaptis saya dimimpiin lagi gitu. Saya ngomong dulu sama suami, Bang saya udah dibaptis. Oh ya udah bagus dong, coba udah selesai gitu loh. Nah setelah saya dibaptis saya bermimpi saudara, mimpi lagi itu yang terakhir. Saya mimpi laki-laki itu datang ke saya tapi nggak mengajak saya ke Bethlehem atau mengelus rambut saya, tidak. Laki-laki berjubah itu. Tapi dia mengasih saya salib emas.
Saya bilang, saya mau emas, tapi saya nggak mau salib. Salib itu saya buang berkali-kali, tapi dikembalikan lagi ke saya, dikasih lagi ke saya, dikembaliin ke saya. Nggak tahu tiba-tiba salib itu, laki-laki itu ngasih saya tolak berkali-kali. Dan laki-laki itu bilang gini, ini untuk kamu, suatu saat kamu akan mengerti. Udah, omongannya cuma itu aja. Itu. Saya bilang, saya nggak mau salib, saya mau emas, tapi nggak harus berupa salib, gitu kan. Udah tuh waktu itu, udah selesai, saya kebangun, udah gitu kan, ya biasa aja ya, karena itu mimpi pikiran saya juga itu apa arti dari mimpi itu. Nah, terus saya itu ikut apa namanya, ada salah satu pekerja, mama mertuanya pekerja itu meninggal. Saya ikut. Nah, aku penasaran dong cara apa orang Kristen itu bagaimana sih gitu kan. Saya ikut. Nah, di pertengahan jalan itu salah satu pekerja namanya Ko Aren itu bilang gini, mungkin dia nggak ngomong ke saya, cuman saya merasa menjadi orang Kristen itu nggak gampang. Menjadi orang Kristen itu harus siap menderita, gitu kan. Nah, saya mikir tuh kata-kata itu, apa maksudnya kayak gitu, kan gitu kan. Nah, udah gitu, udah selesai, saya mengalami, apa namanya, setelah saya dikasih salib, segala macam. Tapi kan semua itu kan nggak gampang ya, saudara. Nah, setelah itu saya berani mendeklarasikan kalau saya itu mengikuti Kristus, gitu kan, mengikuti Tuhan Yesus. Saya itu apa namanya, menjadilah ibaratnya sekarang saya orang Kristen, gitu kan. Nah, saya ke gereja, saya rutinitas, saya merasa udah bangga atau segala macam kan gitu kan ya. Tapi semua itu nggak gampang, saudara. Kalau bilang satu orang diselamatkan, malaikat di surga akan bersorak-sorai. Tapi beda dengan di kenyataan di dunia ini, ya kan saudara. Iblis nggak akan pernah tinggal diam, tidak akan pernah tinggal diam. Nah, tiba-tiba apa namanya, keluarga saya tahu, mereka nggak menerimakan, mama saya sumpah, pokoknya segala sumpah lah ya, ya itu ya saya patahkan lah dalam nama Yesus. Cuman saya merasa kan terus pandemi ya saudara, kan. Saya merasa waktu itu sempat berpikir sumpah mama saya itu benar terjadi, gitu kan. Usaha kami merosot hingga kami mau diusir dari kontrakan, hingga kami harus jual salah satu tabung gas kami untuk makan. Dari kehidupan kami yang dulunya wow, gitu kan. Nah, sudah gitu pokoknya nggak segampang itu, saudara. Saya mikir di masa-masa, mungkin sempat berpikirnya apa itu sumpah mama saya, gitu kan. Terus saya sempat diintimidasi juga, ada yang pernah saya ditelepon, kalau kamu balik ke kampung, bukan kamu balik ke kampung, tapi kamu akan balik ke kuburan. Nah, terus aku nggak boleh menggunakan kamu dari ini, keluarga ini nggak boleh, ya nggak apa-apa gitu kan intinya. Dan aku nggak boleh ibaratnya kalau sempat ada telepon itu, sayangnya telepon bukan WA. Kalau WA bisa kami tunjukkan kan gitu. Kalau kamu apa namanya balik ke kampung, kamu akan balik ke kuburan. Saya dimarahin, saya ya intinya mereka nggak terima lah ya kalau saya ini menjadi seorang Kristen gitu. Nah, mama saya udah pokoknya dunia akhirat segala macam. Nah, terus tiba-tiba kan terus ada pandemi ini ya. Jangankan kami yang usaha kecil-kecilan ya, perusahaan besar aja mengalami goncangan kan di pandemi ini. Nah, kehidupan saya mulai turun, kehidupan saya mulai memburuk, kehidupan saya sangat-sangatlah buruk ya. Nah, aku mikir, kita nggak bisa kayak gini terus. Aku harus usaha. Setidaknya anak-anak saya butuh sekolah, butuh biaya hidup, segala macam. Hingga saya berpikir, saudara, saya mau jualan sayur keliling. Saya udah, apa ya, perasaan malu itu udah kayak hilang gitu loh. Udah nggak ada malu gitu loh, saudara. Nah, udah gitu, saya berpikirnya gini, kata suami saya, kamu aneh ya, mau jualan, orang kita aja disuruh di rumah, malah kamu mau jualan sayur keliling, digituin kan. Tapi kan kita butuh melanjutkan hidup gitu kan. Nah, sampai yang punya kontrakan gini, padahal saya itu nggak pernah telat, saudara. Karena waktu itu terus pandemi, kontrakan lain aja dikasih toleransi ya.
boro-boro kalau kami dapat toleransi, entah mengapa, mungkin atau karena kami orang Kristen atau apa, saya juga nggak tahu. Kalau ini belum tanggal 10 belum dibayar, kosongin kontrakan ya, kami digituin. Tapi ya, kami itu selalu berdoa, pokoknya Tuhan pasti selesaikan, Tuhan pasti selesaikan, kami yakin. Saya jualan untuk inisiatif jualan tahu bakso, saudara. Saya bikin dalam waktu Tuhan, penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Kami jualan tahu bakso, hingga satu hari pun kami dapat menjual itu 2.000 tahu loh, saudara. Gitu loh. Bahkan 1.000, 2.000 tahu. Tapi itu saya bilang, iblis itu tidak akan tinggal diam, gitu loh. Dia tidak akan segampang itu melepas kita. Kan gitu kan. Awalnya saya kalau belanja itu jam 11 malam baru beli tahunya, karena tahu keluar dari pabrik masih panas, kami beli. Terus kalau untuk daging gilingnya itu, baksonya dalamnya itu aku pasti jam 3, jadi semua baru. Karena saya harus menjual apa yang saya layak saya makan, ya saya jual. Kalau nggak layak ya saya nggak jual, kan gitu kan. Nah kebetulan waktu itu pas Ramadan ya saudara, terus mendekatin Ramadan. Nah saat saya berprinsipnya kan gini, sisa tahu yang nggak laku itu nggak pernah saya mau bawa pulang untuk dimasukin freezer atau dijual lagi, saya nggak mau. Selalu saya bagiin orang-orang di para sapu di jalanan, tukang sampah yang di jalanan, itu selalu pokoknya sisanya. Jadi saya itu nggak pernah barang yang udah kami keluarkan kami masukin lagi besok kami jual, itu saya nggak mau. Selalu saya bagi-bagiin, bahkan tetangga saya pun puas lah ya waktu itu makan tahu bakso pun boleh ditanyain Kak Samongan. Karena waktu itu prinsip saya gini, bukan waktu itu saja, sampai saat ini, berbagi saat ada itu biasa, tapi berbagi saat nggak ada itu sangatlah luar biasa. Saya hanya bisa berbagi ini, kenapa tidak waktu itu? Ya udah pokoknya selalu saya bagiin. Pada suatu kesempatan waktu itu, saya itu ngerebusin tahu karena banyak ya, ribuan tahu ya, ratusan tahu kan, 1.000 lebih ya. Saya nggak mungkin saya kerjain sendiri, sedangkan pagi-pagi saya harus sudah ngirim. Nah, tahu yang ditaruh ditampah untuk ditiriskan, untuk didinginkan. Karena kan kami memang nggak pakai pengawet, karena memang bagi saya nggak harus kan gitu kan. Karena setiap hari, jadi walaupun itu pun cuman cukup direbus atau panasin langsung dimakan pun kan boleh kan. Nah, saat saya mau making, tiba-tiba kok kayak ada yang jalan. Apa ya gitu kan. Atau mungkin karena saya ngantuk ya, karena kurang tidur atau apa. Padahal tahu itu baru matang loh saudara, yang udah ditirisin, ditampah itu kami kipasin, kami apa gitu. Kok ada yang jalan gitu kan. Saya panggil lah suami saya panggil lah mama angkat saya yang deket itu, yang orang gereja itu. Saya panggil lah tetangga saya untuk menyaksikan apa mata saya yang salah gitu. Ternyata apa saudara? Tahu 1.000 tahu lebih itu belatungan. Padahal tahu itu baru matang. Coba bayangin. Gitu. Saya merasa, saya udah, Don, benar-benar, sedih lah ya tahu sebanyak itu. Akhirnya kata tetangga saya, Ibu jangan dibuang, pilihin aja yang bagus gitu. Ya udah kalau mau pilihin, intinya saya udah nggak sanggup kan waktu itu. Nah, karena saking banyaknya tahu ya saudara, masih ada satu tampah itu kelupaan gitu loh. Kan akhirnya kan saya nggak jadi jualan kan. Besoknya itu tahu yang baru ketahuan gitu loh. Tahu yang ketahuan, apa yang sisa itu nggak ada apa-apanya, nggak bau, nggak ada apa-apanya. Seharusnya yang harusnya rusak kan yang ketinggalan ini, bukan yang baru matang kan. Logikanya kan gitu kan. Tapi ya udahlah, saya berpikir positif. Esok harinya saya bikin lagi sama malam. Saya taruh di warung A, B, C, D, kasar ngomong. Di warung A itu bisa ada, tapi yang B, C, D itu nggak ada. Seharusnya kalau mau rusak semuanya dong. Tapi nggak, itu di A saja. Nah, saya berpikirnya masih positif aja gini. Mungkin karena lalat kali ya. Gitu. Saya belilah alat untuk ngepres gitu kan. Katanya, Bu, jangan akhirnya karena berpikirnya saya lalat. Tapi saya pikir lagi, nggak mungkin lah itu di Mika, di staples segala macam. Masa lalat masuk, dan andai kata masuk, oke lah 1 bungkus. Masa bungkus yang lainnya dimasukin lalat semua. Kan gitu kan. Saya masih berpikir positif, mungkin itu lalat, ada yang salah. Nah, besoknya lagi saya ganti.
Di warung A itu udah nggak apa-apa, tapi gantian yang B, gantian yang D, begitu seterusnya sampai saya nggak punya modal. Saya bilang ke mama angkat, saya bilang kalau mama mau bantu saya jangan bantu, oh ini makan, nggak kasih saya modal lagi, karena pikiran saya kalau modal kan bisa panjang, saya bisa ngembaliin, saya bukan minta tapi saya pinjem. Wah, saya bilang gitu, dibantu lagi lah dari modal. Tapi begitu sampai saya putus asa kan. Nah, saya dengar di saat saya memang paling jatuh-jatuhnya udah nggak punya apa-apa segala macam, saya dapat telepon. Anak saya dimasukin pesantren. Katanya biar nggak kafir kayak bundanya. Saya, ya sudahlah, saya yakinin, saya imanin, nggak apa-apa anak saya sekarang di pesantren. Yang penting dia biar lebih memahami Al-Quran. Tapi nanti saat dia keluar dari situ, dia akan menjadi penginjil yang sangat luar biasa karena dia juga udah memahami isi-isinya. Saya pikir gitu. Saya imanin, saya yakinin dulu gitu. Terus semakin kesininya saya berpikir, memang saya yang melahirkan anak saya. Memang secara daging dia anak saya. Tapi secara roh kalau saya tidak bisa menuntut itu bukan anak saya, cuman anak secara daging, saya gitu. Tapi jujur sebagai seorang ibu manapun saya mau menanyakan, nggak ada yang nggak kangen sama anaknya. Siapapun pasti ingin berkumpul dengan anaknya, kan gitu kan. Tapi ya sudahlah, pokoknya intinya tetap saya teguh memilih Tuhan Yesus. Saya yakin. Nah, udah gitu kami mengadakan ibadah, ya kan, karena pandemi kan nggak ada ibadah ya saudara. Nah, waktu itu juga kami pernah mengadakan komsel juga. Katanya begini, kita izin sama KRT sama yang punya kontrakan. Ditanya, Om, nanti nggak pakai toa kan, nggak berisik kan, katanya. Suami saya jawabnya gini, Tuhan saya nggak budek yang nggak harus dipanggil pakai toa. Itu kejawabannya. Nah, tapi ya kami selalu berima karena di situ kan Kristen kan cuman yang di area itu kan cuman saya kan waktu itu. Nah, udah gitu kami setiap hari Senin kami mengadakan ibadah karena memang di gereja kan emang lagi nggak boleh kan kumpul-kumpul. Tapi kebetulan di tempat kami walaupun nggak banyak boleh kumpul. Jadi setiap Senin kita mengadakan ibadah di tempat saya. Dari saya mulai dari 1, 2 orang, 3 orang gitu kan kami mulai, dan puji Tuhan sampai detik ini masih berjalan dan lebih dari 10 orang. Puji Tuhan lah ya. Itu karena Tuhan sih, bukan karena saya cuma hanya pelantara aja waktu itu. Tapi saya berusaha banget, berusaha pengen mengerti. Jadi apapun kegiatan itu saya selalu masukin karena saya ingin benar-benar ingin mengerti, ingin paham tentang kekristenan itu. Hingga suatu hari saya pernah kan kesaksian di Pak Yusuf Manubulu. Nah, salah satu timnya itu bikin status untuk belajar Alkitab, kan gitu kan. Nah, saya bilang, apalagi itu gratis, kan gitu kan. Saya ikut, saya WA, saya telepon, dan saya belajar di situ waktu itu. Nah, saya belajar, mulai mengerti. Jadi saya itu menjadi orang Kristen memang udah 2 tahun. Setahun itu ya rutinitas biasa. Terus setelah kenal Tuhan Pak Yusuf itu barulah saya mulai bertumbuh rohani saya. Nah, saya mulai sedikit-sedikit belajar. Tapi iblis itu nggak langsung menyerah, enggak. Dia pakai siapapun, dia pakai teman saya ngeblok nomor saya, dia pakai anak saya masuk ke pesantren, dia pakai mama saya memaki saya, dia pakai saudara saya itu, dan saya terintimidasi, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu semua mental, nggak merubah iman saya. Tapi iblis memakai orang terdekat saya untuk ituin kan, hingga saya harus bingung apa yang harus aku ambil, apa aku harus orang terdekat, karena iblis itu pasti akan memakai orang terdekat kita lah akan ditunggangin iblis itu untuk menggagalkan, ya kan. Nah, saya ikut ministry di situ, teman-teman kami juga murtadin waktu itu, kami ministry, puji Tuhan kami bisa dapat penginjilan, kami waktu itu dapat orang untuk dibaptis. Tapi makanya seperti tadi saya bilang, iblis itu nggak akan pernah tinggal diam. Jadi iblis itu memakai orang terdekat saya untuk ditunggangin. Hingga orang terdekat saya benar-benar membuat saya semakin ngedon. Saya harus bingung, apa saya harus kembali ke
keyakinan saya yang dulu, karena saya merasa saya mau kemana? Saya nggak punya siapa-siapa. Saya nggak ada siapa lagi yang ada di saya. Saya nggak ada. Saya mau pulang. Udah diancam kayak gitu, keluarga saya nangis, apa nggak mau menerima. Terus saya bingung, saya mau kemana? Saya mau apa? Apa saya harus kembali ke keyakinan saya dulu? Atau saya mempertahankan keyakinan saya yang sekarang? Tapi orang terdekat saya yang seharusnya saya buat sandaran, menyakitin saya juga. Apa saya harus mati aja? Karena saya bingung, saya mau kemana, harus bagaimana. Mendingan saya mati aja waktu itu. Tapi tiba-tiba biasanya tim dari Pak Yusuf Manubulu itu nggak mungkin bisa dihubungin tengah malam ya saudara. Jam 3 malam itu saya pemikirannya mendingan saya bunuh diri aja. Nah, nah waktu itu tiba-tiba bisa dihubungin, akhirnya saya dikuatin. Saya nelpon salah satu tim RAK juga yang sekarang saya ada di situ kan, selalu tiap malam saya bawakan. Saya dikuatkan juga, dinasehatin. Akhirnya saya merasakan ya sudahlah, mulai rendahlah saya kan. Tapi kan saya bingung ya, waktu itu nggak mungkin saya begini terus. Hingga aku ditampung, salah satu murtadin juga, saya juga berterima kasih dia mau menampung saya. Dan ya, saya sekarang udah bisa ngekos sendiri pun, puji Tuhan lah ya. Intinya nggak gampang. Yang harus saya pikul salib, bayar, nggak segampang. Hingga saya bingung, waktu itu saya harus bagaimana. Makanya saya selalu bilang, orang murtadin di sana, jangan pernah uh, berpikir, dan orang-orang Islam di sana, orang-orang Muslim di sana, jangan pernah berpikir, saya masuk Kristen, saya menerima Tuhan Yesus karena penginjilan, atau karena saya diiming-imingin dengan finansial, atau Indomie, atau apa, itu semuanya bohong. Saya menerima Tuhan Yesus itu bukan karena suami saya, tapi karena Tuhan Yesus datang sendiri ke saya, karena Tuhan Yesus sendiri hadir di saya, karena jambahan Tuhan Yesus itu sendiri, bukan karena Indomie atau uang atau apapun. Jadi kalau orang bilang saya menerima Tuhan Yesus apa karena finansial, itu bohong. Mungkin para murtadin juga mengerti lah ya, dan yang merasa terintimidasi pun juga merasakan apa yang saya rasain. Kita menerima Tuhan Yesus, meninggalkan keyakinan yang lama untuk menerima keyakinan yang baru, itu sangat-sangat sakit loh. Kita nggak bisa ngomong ya, doktrin apa bukan keyakinan yang selama ini kita bertahun-tahun tiba-tiba masuk keyakinan yang baru, itu nggak gampang. Perang batin ini, apa nanti saya nggak dosa, apa saya nanti nggak musyrik, apa konsekuensinya, aku harus diblok sama teman-teman saya, nggak ada saya satupun teman waktu itu nggak gampang saudara. Bener nggak ya saya di keyakinan saya yang sekarang ini, bener nggak ya, atau emang itu salah gitu loh. Itu nggak gampang banget gitu. Jadi saya merasa waktu itu saya harus bagaimana, perang batin di sini itu sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi intimidasi segala macam bagi saya saat ini, saya punya Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus selalu tompang saya, selalu lindungin saya. Karena saya juga bukan orang yang sempurna atau apa, saya juga orang yang banyak dengan dosa, tapi Tuhan Yesus angkat saya seperti yang sekarang ini, saya bisa hadir di sini, saya bisa menyaksikan apa yang saya alamin di sini itu karena Tuhan Yesus, bukan karena siapa-siapa. Karena gitu, karena saya sadar saya itu mungkin sampahnya sampah juga, kehidupan saya juga nggak bagus, tapi Tuhan Yesus angkat saya, Tuhan Yesus lindungin saya, angkat saya, derajat saya diangkat seperti yang sekarang ini. Dan saya semakin kesini semakin mengerti kalau memang tidak ada perbedaan. Intinya di situ ya saudara. Banyaklah saudara ya yang harus saya kesaksian itu sangat-sangat. Tapi kan
mungkin waktunya juga ya saudara ya, mungkin inilah sedikit kesaksian saya kalau dibahas ke apa, kasih karunia Tuhan Yesus itu tidak akan pernah selesai, sampai kapanpun itu nggak akan pernah selesai, sampai matahari terbenam pun tidak akan pernah selesai, karena memang sangat luar biasa waktu itu ya saudara. Saya itu bukan hanya pendarahan, tapi saya juga pernah mengalami divonis saya ginjal, itu pun pernah. Tiba-tiba saya juga mengalami sakit yang luar biasa di apa di pinggang saya, tapi sangat luar biasa, dan ternyata saat dibawa ke dokter katanya itu ginjal, tapi saya nggak memeriksakan, tapi saya hanya cukup berdoa, saya yakin Tuhan Yesus akan kasih saya ginjal yang baru, Tuhan Yesus akan kasih saya kesembuhan. Karena apa? Saya harus memeriksakan ke rumah sakit. Saya punya BPJS, tapi BPJS saya harus sama keluarga saya. Saya cuma pegang KTP aja kan sampai detik ini. Saya hanya cukup berdoa. Saya yakin, saya imanin Tuhan Yesus itu akan kasih saya ginjal yang baru. Puji Tuhan, saudara, sampai detik ini saya nggak pernah, tapi ya sedikit-sedikit kadang terasa ya wajar lah, udah nggak kayak waktu itu gitu. Jadi sangat luar biasa lah ya saudara, Tuhan Yesus itu pelihara saya. Kenapa saya sekarang bisa kayak gini? Kenapa saya juga di RAK berani ngomong kayak gini? Karena saya mengalami, karena saya mengerti gitu loh. Mungkin saudara dari seberang, saya tahu sekarang ini mereka menghina saya kayak apa. Dibilang babu aja, belagu, babu ini. Memang saya babu, memang ada yang salah gitu kan. Jadi itulah saudara sedikit kesaksian saya gitu. Mungkin Kak Diju, silakan. Halo. Halo, puji Oh, Tuhan, lampuku sudah nyala. oh yes. Oke, luar biasa ya Bu untuk apa namanya kesaksiannya. Nah, Ya, kan? aku boleh tahu nggak sih Bu, kan waktu Ibu apa namanya selesai dibaptis nih dibaptis tuh sebenarnya Ibu belum tahu banget siapa sih Tuhan Yesus gitu ya. Tapi Belum Ibu tahu, tuh belum tahu. iya kan? Terus tapi apa ya? eh Banyak banget salib yang harus ibu pikul kan dari mulai anak, terus juga keuangan, semua sisi ya. Nah, terus kenapa pada akhirnya gitu ibu mau tetap ikut Yesus gitu? Kenapa nggak kayak apa sih yang buat ibu yakin? Maksudnya nggak balik lagi lah ke sana gitu. Kalau udah di sana mungkin hidup saya udah bisa kembali normal lagi gitu. Kenapa ibu tetap mau pikul salib gitu? Karena ini, kan saya bilang kan, dulu keadaan Mm. saya waktu itu yang posisinya punya segalanya ya. Tapi saya Mm-mm. nggak punya kata-kata, kalau dulu saya bilangnya Wah, hilang tiba-tiba mungkin sinyalnya ya. Oke, kita tunggu ya. Ya, Hai, Pak Leo. kepencet kali Ini ya. Eh, kepencet sama siapa? Hmm, nggak tahu. Tiba-tiba bisa mungkin keluar. iya kita tunggu ya teman-teman. Oke nih udah masuk lagi nih. Oke, sebentar ya, aku naikin. Maaf ya teman-teman. hai, Hai. sinyal kayaknya, wifi-nya. Oke, Oh karena iya. gini, saya lanjut ya. Karena saya itu nggak punya apa ya, damai sejahtera ya, Mm-mm. gitu. Apapun keadaan saya saat ini, tapi saya punya damai sejahtera. Nggak pernah Walaupun ibu merasa belum kenal khawatir. Yesus ya. Mm-mm. Iya, perasaan, makanya saya bilang tadi kan, perasaan nyaman gitu kan, karena dulu kan nggak tahu istilah damai sejahtera ya. Tapi perasaan nyaman Ya. itu ada gitu, nyaman gitu loh. Kayak ya nggak usah khawatir, perasaan nggak usah apa ya, ngomongnya itu waktu itu saya bilangnya ya nggak usah khawatir, nggak merasa takut gitu, gitu. Ya seperti sekarang ini, apapun yang saya alamin kan mungkin orang udah nggak asing ya dengan Deborah ya di RAK ya. Nah, kok nggak takut ya? Ya nggak tahu, pokoknya kayak mempunyai kekuatan sendiri gitu loh, kayak merasa saya itu ini loh kebenarannya gitu loh, ini loh gitu loh. Jadi kayak
kan saya selalu bilang, Tuhan Yesus selalu bilang kan tiap hari, jangan takut kalau untuk memberitakan kebenaran. Kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita juga akan dihina, kita akan dianiaya, kita akan diasingkan, kita akan, ya emang iya, gitu loh. Iya. Akan dibenci, itu udah pasti, difitnah. Saya difitnah, saya posisi pelayanan ya, saya difitnah sama laki-laki, lagi di hotel sama laki-laki. Coba, tapi ya sudahlah, kan Tuhan tahu gitu. Dan saya lebih hebatnya, dan saya itu nggak mau klarifikasi. Saya juga nggak mau membela. Enggak loh, aku lagi pelayanan loh. Enggak. Tapi prinsip saya, nanti Tuhan yang akan bela saya kok. Terserah lu mau ngomong apa, gitu. Jadi sekarang merasanya, kalau dulu di kehidupan saya yang lama, lu jual gue beli. Apalagi dulu perasaan gue punya, kan gitu kan. Lu jual gue Kelihatan beli. galaknya ya. Kelihatan galaknya ya. Lu jual gue beli gitu. Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang enggak. Lu mau ngomong apa tentang gue, lu mau ngomong gimana tentang gue, lu mau intimidasi apa tentang gue, selama gue kagak kayak gitu, bodoh amat, nanti Tuhan Yesus yang akan bela saya kok. Itu prinsip saya sekarang ini. Sekarang. Yes, haleluya. Itu tuh semua karena kasih karunia, Bu, nggak lain dan nggak bukan. Ya kan? Bener. Sebelum kita kena kasih karunia-Nya Tuhan, kayaknya rasa sakit yang kita alamin tuh rasanya kita nggak bisa ngelawan daging ya, tapi itu tadi karena kasih karunia itu, jadi kita lebih memilih untuk lebih kalem, ya kan? Emang Tuhan Yesus tuh ngerubah kita seutuhnya saat sebenarnya saat ibu dipilih sama Tuhan Yesus tuh bukan karena kelakuan ibu yang baik, ya kan? Atau karena kita selalu menyenangkan hati Tuhan, atau karena kesalahan kita udah minta maaf sama Tuhan ya dan bertobat, enggak. Tapi karena memang dia pengen jadi bapaknya kita. Karena dia pengen adopsi kita jadi anaknya. Udah nggak ada jawaban lain gitu. Saya akuin, saya itu orang yang penuh dengan dosa ya. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus itu mau mengangkat kita. Dan tamparan paling sakit itu adalah firman. Saat saya belajar Alkitab, saya merasa ditamparin. Saya merasa dengan diri saya itu, aduh, penuh dosa saya. Kedagingan saya yang dulu sangat-sangat luar biasa. Yang dulu saya merasa, saya udah 3 bulan harus ganti rambut. Saya udah seminggu aku harus perawatan. Saya merasa sekarang dengan apa adanya saya saat ini lebih happy, malah merasa lebih pede gitu loh. Sekarang nggak memikirkan penampilan, bodoh amat lah lu mau ngomong apa gitu loh. Yang memandang, gue nggak perlu lu pandang, yang penting Tuhan Yesus yang ada di saya. Saya mau menempatkan Tuhan Yesus itu di diri saya, bukan sejauh apapun, tapi saya tidak mau ada batasannya. Dan hal yang paling sakit dan saya disilet-silet itu saat kita ditampar dengan firman. Merasa diri kita itu jijik banget dengan keadaan diri saya. Merasa kita itu kotor banget, sekotor-kotornya gitu. Pokok itu saat kita ditampar sama firman gitu. Dan yang dulu kita mungkin gimana ya, galak, arogan gitu ya. Rasanya sekarang mah bodo amat lah gitu. Sekarang bedanya di situ. Iya, karena kan balik lagi ya Bu, kita ngerasa kita berdosa banget gitu. Kita udah ngelakuin banyak banget dosa. Tapi Bapak kita yang di surga itu selalu mandang kita perfect. Karena dia pun datang ke sini itu karena bukan hanya untuk orang baik dan benar saja ya, tapi untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, ini buat teman-teman yang mau sharing-sharing, ikut sharing, mungkin bisa kita share ya Bu ya, linknya. Boleh. Boleh, karena gini, saya sama yang tadi saya kan pernah bilang, orang terdekat saya pun menyakitin saya. Tapi dengan keadaan itu, dengan terjadinya orang terdekat itu menyakitin saya, tapi puji Tuhan, sekarang dia mau konseling, dia mau konseling, mau belajar Alkitab. Dulu emang dia mau ke gereja aja ogah-ogahan, kan gitu kan. Tapi sekarang dia mulai mau konseling, dia sekarang rajin belajar. Ya puji Tuhan, saya berharap memang dia benar-benar bertobat karena Tuhan lah, bukan karena itu kan gitu, harus benar-benar lahir baru gitu. Tapi ya puji Tuhan, dengan walaupun sekarang saya sendiri atau bagaimanapun, tapi saya yakin Tuhan itu selalu menyertai saya, melindungi saya. Ininya di situ. Betul Bu.
Emang gak ada yang lain sih Bu selain Tuhan Yesus. Oke, Benar. nih ada yang mau masuk untuk NavaPay. Device-nya not connected, jadi coba di setting di browsernya dulu, di allow untuk cam sama voice-nya biar bisa masuk ke StreamYard ya. Oke. Oke. Nah, sebenarnya semua kejadian yang ibu alamin itu cara Tuhan memproses ibu biar ibu nggak jadi Kristen yang gitu-gitu aja gitu. Benar. Karena kan, Jadi karena iya, kekristenan itu bukan agama, ya kan? Kekristenan itu menjadi Kristen itu pilihan. Bener nggak? benar. Makanya saya bilang kan, rasul boleh banyak, nabi boleh Mm-mm. banyak, agama boleh banyak, tapi juru selamat cukup satu, Tuhan Yesus Kristus. Ininya di situ. Ya, Jadi kan jangan betul. hanya Kristen KTP-nya, jadi orangnya juga harus Kristen gitu kan. Betul, harus lahir Gitu. baru, ya kan? Benar. Gitu. Oke. Emang sih kita harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan biar ada badai sekencang apapun, kita tetap tahu ada satu pribadi yang nggak pernah ninggalin kita. Benar. Ya Bu ya. Benar itu benar. Tetap semangat Benar. ya Bu, tetap semangat, tetap semangat. Karena ikut Tuhan Yesus emang nggak mudah. Dunia kan juga akan benci kita, bukan kita yang dibenci sebenarnya, Pasti. tapi karena Tuhan Yesusnya gitu. Benar. Ya, Pasti. Itu pasti. Iya. semoga kita kita semua bertahan sampai akhir dan kita dapat mahkota kemuliaan dari Tuhan ya. Amin. Terus kita bisa hidup di langit Amin. baru, bumi baru, ya kan, di pemerintahannya Tuhan Benar. Yesus. Luar biasa. Benar. Oke, teman-teman. Nih udah ada link StreamYard-nya yang kita share. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut kasih support buat Bu Deborah atau mau sharing-sharing juga boleh ya Bu ya. Boleh, Ya, silakan. ikut join aja. Terima kasih ya Mm-mm. Bu waktunya nih udah mau sharing bareng Oh, kita tidak semua di apa, sini. kita sama gitu. Mungkin mereka juga udah nggak asing lagi sama saya yang selalu marah-marah. Jangan marah-marah dong. Ya, gini, karena prinsip saya gini loh. Mm-mm. Eh, maaf banget saya ngomongnya ya. Kalau menurut saya gini, untuk apa kita melempar mutiara ke kandang babi, kan gitu kan? Untuk apa Mm-mm. kita ngasih firman orang yang nggak tepat, ya kan? Gitu. Saya berarti di Iya. situ marah itu bukan berarti marah saya benci. Saya marah di itu saya setegasin. Kalau saya di situ tuh saya tegasin kalau iblis itu Mm-mm. nggak bisa diajak kompromi, iblis itu harus ditangking. Kalau prinsip saya gitu, iblis nggak bisa Ya. dikompromi, iblis itu harus ditangking gitu kan. Saya nggak marah sama orangnya, tapi saya marah sama iblis yang menunggangin dia gitu. Jadi benar-benar mungkin kadang kalau saya ngomong sama mungkin seberang agak sengak ya. Memang gaya saya memang itu gaya saya gitu loh. Ya itu tadi saya bilang iblis tidak bisa diajak kompromi, iblis harus ditangking. Saya gitu. Saya bukan marah sama orangnya, tapi saya marah sama iblis yang ada di dirinya. Harus kita tangking itu sih. Kalau saya ya gitu. Kan cara orang itu kan masing-masing ya gitu. Itu Mm-mm. kalau Betul, saya betul. gitu. Betul. Gitu. Oke. Mm-mm. Pak Pak Leo mungkin bisa ikutan gabung sama kita sambil nunggu teman-teman yang mau sharing. Oke. Ini Pak Leo ada Akhirnya. tanggapan gak ini? Akhirnya ketemuan ya. Luar biasa Sering ini. kita juga luar biasa juga bisa ketemu Pak Leo kedua kali ini ya ketemu ya Pak Leo ya. Iya, kedua kali ini. Ini juga tadi Luar. karena Biju ngasih tahu, oh iya Deborah. Oh iya 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 gua. Oke oke oke. Rencana juga belum janjian ini ya. Uh, Yang puji Tuhan. Oke, ya. Kak Deborah, saya mau tanya nih, yang pas yang kecelakaan itu kan, tadi saya lihat itu luar biasa banget itu hancurnya gerobaknya itu apa? Bisnya Tronton. ya. Iya, Itu itu tronton gede tuh Kak. Nah itu tronton gede itunya Mm-mm. terlepas gitu. Jadi gini, Oh, tronton itu badannya kan itu lagi ya? jalan. Ada Mm-mm. mobil di depan itu di bahu jalan lagi ganti ban. Nah, saya rasa tronton itu ngantuk, mau yang setir apa iya sopirnya itu nih, iya, ngantuk. Dia kaget kalau di depan iya. di bahu jalan itu ada mobil ganti ban gitu. Nah, dia ngerem mendadak jadi Oh, tronton yang peti-peti yang gede itu peti terlepas kemas dari ya. trontonnya. Nah, itu terlepas Oh, gitu. Dan haleluya. jatuhnya ke kita gitu.
Oh, Nah, berarti Tuhan tolong ibu ya. Kak Deborah itu di dalam bis ini ceritanya Iya, atau dan gimana? iya saya di dalam bis itu paling depan dan pintu bis terbuka tahu. Iya, 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 iya. Nah, tahu nggak? Iya. Saya kan waktu itu belum tahu Tuhan Yesus. Saya cuma bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sampai saya menghentiin mobil yang lewat, berusaha lewat itu, cuma saya bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kenapa saya nggak bilang Allahu Akbar, Allahu Ya Akbar? biasanya kan istighfar, istighfar ya Allah, istighfar gitu kan. Sama loh, aku juga waktu sekolah nih ya, kan aku suka naik Transjakarta atau apa gitu ya. Jadi kalau aku kesandung, misalnya di sekolah di mana ya, aku tuh bilang, Tuhan Yesus tolong. Gitu loh. Enggak. Terus Tuhan Yesus baik beneran, bukannya istighfar padahal saat itu aku masih Islam. Gak tahu ya kenapa ya. Pada posisi kan kenapa saya harus bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dari mana saya bisa keluar dari kata Tuhan Yesus baik gitu loh. Gitu. Jadi kenapa enggak Allahu Akbar atau Astagfirullahaladzim? Mungkin roh ibu sudah dimasukin sama Roh Kudus ya. Roh kita. Tahu nggak itu kondekturnya itu udah di bawah Mm-mm. itu tangannya. Terus yang truk tronton itu udah keluar dari itu, udah pokoknya ya yang saya lihat itu berdarah-darah orang meninggal. Aduh ya kayak tahu sendirilah ya kayak itu. Itu masuk ke berita kok di itu kok waktu itu kok. Ya Oh, berita. cukup karena kecelakaan besar ya, karena kecelakaan besar. Ya itu kan beruntun kan, namanya di tol pasti Iya, beruntun gitu. betul. Hmm. Oke. Berarti nggak sama sekali lecet sama sekali tuh. Nggak ada Saya Ada bocor. cuma lecet nggak? sedikit. Pas jatuh langsung berdiri gitu. Saya kan nggak Superhero. Iya. tahu nggak Pak, lucu. Super Deborah. Oke. Ya, Kita maksudnya bercanda ya, saya Bu. tuh nggak terpental, iya. Kiranya saya tuh kok saya nggak terpental keluar atau apa ya tetap di Mm-mm. situ. Cuman saya tuh pegangan depan itu sama bilang Tuhan Yesus baik gitu aja. Nggak tahu, cuman di sini aja sedikit gitu. Hmm. Orang, aduh, Saya. maksudnya kan itu kan di belakang kita kan tahu nggak truk tronton yang bawa besi gitu ya. Iya. Masuk ke kita, itu masuk ke kita itu besinya lepas gitu. Yes. Tapi herannya saya, ya itulah ya, luput dari itu semua gitu loh. Cuman saya itu, Mm-mm. ya itu kan keadaan depannya kayak gitu, seharusnya saya keluar dong dari keadaan itu kan. Enggak, Iya. saya tetap di situ, di dalam, nggak apa-apa. Kan aneh kan, ajaib kan, makanya saya bilang kan, dalam namanya pun punya kuasa. Gitu. Yes, penjagaan Tuhan Yesus tuh luar biasa buat setiap anak-anaknya memang ya. Sangat luar biasa. Gitu, sangat luar biasa. Gitu. Iya. Jadi kalau ingat itu juga dengan terus yang kalau saya kan selalu bilang udahlah saya menjalani apapun keadaan itu, ya saya akan beritakan kebenaran itu. Makanya bagi siapapun murtadin di luar sana, ya saya berharap itu jangan pernah takut. Kalau kalian diintimidasi, saya juga terintimidasi kok. Gitu. Saya mau dibunuh kok. Darah saya halal kok. Luar biasa kan darah saya halal kan gitu kan. Yes. Gitu. Gitu. Jadi di luar sana nggak usah takut. Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita. Nggak mungkin Tuhan Yesus memilih kita terus kita dibiarin. Tuhan Yesus sendiri juga kok disalibkan. Tuhan Yesus dibenci, Tuhan Yesus difitnah, Tuhan Yesus enggak dihargain. Bahkan di kolong langit ini siapa sih yang punya Tuhan Yesus sendiri? Tapi Tuhan Yesus nggak diakuin. Kan gitu kan? Ya sama seperti kita pasti. Orang mengikuti Tuhan Yesus pasti akan dibenci. Itu pasti. Gitu. Ya Kak, karena firman Tuhan pun bilang seperti itu gitu kan. Firman Tuhan kan perkataan Tuhan ya. Benar. Tadi ada yang udah masuk ya Bang, tapi keluar lagi. Sinyal Iya. biasanya. Sinyal biasanya. Sinyal. Tadi aku panik banget. Kita mau live tiba-tiba mati. Blek. Biasa kayak gitu, agak bikin sport jantung. Bener. Ada aja ya yang nggak suka gitu ya, tapi Tuhan Yesus jaga, tutup bungkus. Ya. Yes. Oke, Kak Deborah, saya mau tanya lagi nih. Ada nggak sih yang kakak pikirkan gitu ketika saat ini, apa sih tujuan Tuhan lakukan ini? Karena kan orang berpikiran negatif nih langsung, wih parah banget nih Tuhan gitu kan, bikin gua kejadian begini atau gimana gitu. Yang kakak
tangkap dari kejadian yang kecelakaan ini? Kalau saya malah waktu itu, makanya kan habis saya dibawa ke rumah sakit, karena saya kan benturan takutnya kan gagal otak atau apa ya. Karena waktu Ya. itu kalau kecelakaan itu kan paling takutnya itu malah yang tidak luka daripada yang luka. Kalau luka kelihatan, oh ini luka diobatin. Tapi yang tidak luka itulah yang kita nggak tahu. Kan gitu kan. Nah, Hmm. Nah, waktu itu saya di cuman saat setelah pulang dari rumah sakit ya Pak ya, kan posisi itu kan saya posisinya masih keadaan di atas ya, gitu kan. Nah, kebetulan ada salah satu suster, dia orang Medan juga yang rawat saya kan, Oh dia iya. bidan. Nah, waktu itu kebetulan juga dia itu orang Kristen gitu loh. Saya dengar dapat doa, ada doa mujizat, ya saya berangkat aja, malah semakin greget gitu loh. Semakin saya ditekan, semakin saya mencari Tuhan. Cuman berbagai cara kan yang seperti saya bilang tadi, iblis itu memakai saya kecelakaan, memakai Ya, keluarga saya, anak ya. teman-teman saya, tahu nggak, langsung saya diblokin sama teman-teman saya, nggak punya teman Kak, sampean. Nah, sampai hingga akhirnya orang terdekat saya pun ditunggangin sama iblis gitu. Hmm. Tapi memang saya sempat berpikir kemarin yang tadi saya bilang kan, yang apa saya harus mati saja atau bagaimana kan gitu kan. Tapi ya Tuhan itu baik. Tiba-tiba saya diingetin dengan salib emas itu gitu. Tiba-tiba ibu rohani yang saya telepon itu jam 3 malam bisa saya telepon gitu. Gitu. Ya, Tuhan pasti akan pakai anak-anaknya kok untuk menjaga anak yang dia kasihi juga ya, Pak Leo. Iya, benar. Benar. Iya, Nah, benar. ini ada yang masuk Makanya nih. Merdeka. Merdeka! Halo, Shalom. Kita memang sudah jadi manusia yang merdeka ya. Benar. Hmm. Halo, Shalom Pak Merdeka. Shalom Pak Merdeka. Di mute ya. Masih mute. Silakan Pak Merdeka. Oke, silakan Pak Merdeka. Shalom. Shalom. Merdeka. Shalom. Merdeka. Merdeka kita. Salam kemenangan.